Kita tunggu-tunggu juga sudah hadir Bapak Prabowo Subianto, sekali lagi plus. Ini lupanya banyak idola ini Pak. Ini loh yang saya suka itu. Pak Sani habis ini minta nomor teleponnya ya Pak ya. Bapak kacamatanya baru Pak ini Pak. Itu masih ada merek, enggak masih ada mereknya ini. Oh ya ya. Baru beli, ini murah memang ini. Iya ini. Oh main basket. Pak bayangkan. Senior, masih main basket, masih olahraga, investasi kesehatan yang hebat. Sudah Pak, ini yang saya tunggu dari Ijmi. Maka jangan mendebat saya Pak, kasih masukan saya. Sudah dapat satu ini. Oke ya Pak ya, detail ya Pak ya. Oh kita ijab kabul dulu Pak. Dapat satu. Hah? Kalau saya dapat orang baik, orang pinter, tidak saya lamar dari tim sukses, saya yang bego. Mana bisa saya menjelaskan tadi soal apa namanya plate tectonic theory? Gimana? Saya pas pelajaran ini dulu nggak masuk kok. Lagi menengok nenek. Itu jadi sekarang ada teori ini yang kemudian ada 3 harta karun tadi. Waduh, makasih Pak Sani. Allah itu kalau masih mau kasih rezeki selalu ada saja caranya. Kalau saya nggak kesini nggak dapat rezeki ini. Siap-siap ya Bapak Ibu. Pak Ilham terima kasih. Industrialisasi, perlu investasi tapi juga perlu pemerataan. Dan saya sepakat Pak, hilirisasi ini baru permulaan dan kita lagi terkaget-kaget. Padahal menurut saya hilirisasi tidak hanya cerita mineral. Bagaimana hilirisasi di dunia pertanian dan perkebunan kita. Pak, tolong Pak jangan tepuk tangan Pak. Saya kan udah bilang nggak dapat sepeda. Nanti Bapak berharap-harap. Baik, terima kasih. Mengenai pertanyaan pertama tentang kekayaan kita di laut, tetapi kemiskinan melanda nelayan kita di pesisir. Benar sekali, ini yang saya katakan bahwa masalahnya adalah masalah sistemik. Masalah adalah pendekatan falsafahnya. Falsafah neoliberal yang selama ini kita menguasai kita. Adalah tidak mungkin bawa kesejahteraan. Karena faham kapitalisme neoliberal adalah hanya mengutamakan keuntungan swasta pribadi. Ini kita tidak bisa menghilangkan peranan swasta, kita hormati, tapi filosofinya pendekatan nation building adalah harus ada keberpihakan pemerintah, keberpihakan untuk menghilangkan kemiskinan. Tidak bisa kita serahkan kepada pasar. Faham neoliberal mengatakan bahwa biarlah mekanisme pasar yang berjalan. Pemerintah tidak boleh intervensi terlalu banyak. Pemerintah hanya sebagai wasit. Ini pendekatan yang terbukti keliru. Di barat saja neoliberal sudah ditinggalkan. Pemimpin-pemimpin barat sudah meninggalkan. Hillary Clinton sendiri 2015 mengatakan nggak bisa trickle down economics. Jadi neoliberal itu mengatakan biarlah yang kaya segelintir di atas 1%, lama-lama kekayaan itu akan trickle down, akan menetes ke bawah. Ini teori itu. Masalahnya menetesnya itu pelan-pelan, 300 tahun baru sampai ke bawah, kita sudah mati semua. Amerika saja ninggalin sekarang. Hanya di Indonesia nggak tahu, saya nggak tahu ya, maaf, sarjana-sarjana ekonomi kita kok terlambat. Lanjut, selain Hillary Clinton, mantan ketua IMF sendiri mengakui ekonomi menetes ke bawah meningkatkan kesenjangan, menciptakan ketidakadilan di hampir semua negara. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah.
ini yang ngomong Christine Lagarde. Tapi itulah bangsa Indonesia, kalau yang ngomong orang Indonesia dicemoohkan. Kalau yang ngomong Prabowo dinyinyir, ya kan? Ya kan? Prabowo ngerti apa? Ya kan begitu. Tapi kalau londo-londo yang ngomong, oh. Jadi Bapak itu, ini masalahnya, kita perlu pemerintah yang berpihak. Kita hilangkan kemiskinan. Kalau perlu kita bagi kapal, bagi mesin, bagi jaring. Kita bina mereka, kita organisir kelompok-kelompok nelayan. Kita bina, kita kasih pelatih, kita kendalikan anak-anak muda dari fakultas jadi manajer-manajer untuk mereka. Kita harus aktif mengendalikan dan memimpin kebangkitan ekonomi dari bawah. Itu jawaban saya, ya, keberpihakan. Kedua, tadi Profesor Najib bertanya tentang SDM. Dalam buku saya, dalam program saya akan mengurus SDM dari akarnya, dari sejak bayi masih dikandung ibu.